Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan malam ini kita akan mengkisahkan seorang nabi yang dikenal namanya dalam Al-Quranul Karim, bahkan dijadikan nama satu surat, surah Yunus. Maka nabi ini namanya Yunus ibn Matta. Al-Quran menyebutkan di 4 tempat tentang kisah Nabi Yunus ini. Sebelum saya jelaskan dan saya bacakan ayat-ayatnya serta hadis-hadis Rasul yang bercerita tentang kisah Yunus ini, sedikit biografi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Tolong antum catat biar hafal. Yunus ibn Matta adalah di Quran disebutkan dalam beberapa nama. Terkadang disebut Yunus, terkadang disebut Sahibul Hud, terkadang disebut Dhu atau Dhanuni. Itulah sebutan Al-Quran. Yunus, Sahibul Hud, ataupun Dhannuni atau Dhinnun. Adapun orang tua beliau Yunus ibn Matta. Matta ini siapa? Ada yang mengatakan Matta itu artinya ibunya. Jadi Yunus itu dinasabkan kepada ibunya, sama dengan Isa dinasabkan kepada ibunya, Isa ibnu Maryam. Maka Yunus pun sama, Matta itu artinya ibunya, Yunus ibn Matta. Akan tetapi yang sahih bahwa Matta itu bukan ibunda Yunus tetapi ayahandanya. Jadi Matta itu ayahanda daripada Nabi Yunus. Jadi Yunus ibn Matta. Dan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam kalau dirunut nasabnya maka masih sampai kepada Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ya'qub adalah nabi dari nabi-nabi Bani Israel, karena Ya'qub sendiri adalah Israel. Berarti Yunus satu di antara sekian nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Ada yang mengatakan bahwa Yunus ini putra daripada Binyamin. Siapa Binyamin? Saudara daripada Nabi Yusuf. Karena Ya'qub alaihi salatu wassalam memiliki 12 putra dari 4 wanita. Lah yang satu ibu dan satu ayah adalah Yusuf dan Binyamin. Lah salah satu putra Binyamin ini banyaklah, salah satunya adalah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Jadi Yunus putra Binyamin, artinya nasabnya sampai kepada Ya'qub alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran menyebutnya di 4 tempat. Dan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diutus ke sebuah desa yang disebut dengan Nainawa. Desanya disebut Nainawa di daerah Musil di negara Irak. Jadi Yunus diutus ke Irak di sebuah daerah namanya Musil. Tempat diutusnya disebut Nainawa. Itulah daerah tempat dakwahnya Yunus alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diutus kepada umat yang cukup banyak. Al-Quran menyebutnya mi'atu alfin au yazidun, 100.000 manusia atau mungkin lebih daripada 100.000. Ada yang mengatakan 130.000 manusia, ada yang mengatakan 140.000 manusia.
artinya umat yang cukup banyak. Yunus alaihi salatu wassalam diutus kepada umat sebanyak itu di Nainawa, di Mosul, Irak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercerita tentang Yunus. Saya sebutkan 3 hadis dulu, baru kita cerita ayat. Hadis yang pertama, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif dengan seorang Nasrani namanya Addas. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam tahun yang sama pamannya Abu Talib dan juga Khadijah, maka tahun itu disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Akhirnya Nabi SAW kemudian ke Taif dalam rangka berdakwah, mencari areal baru karena tidak mungkin berdakwah di Mekah lagi. Terlampau sulit bagi Rasul untuk mendakwahkan tauhid di Mekah, tantangannya terlalu berat. Makanya Nabi SAW berangkat ke Taif. Rupanya penduduk Taif ini bukan malah menerima dakwah Nabi SAW, justru sikap mereka kurang lebih dengan penduduk Mekah, memusuhi Nabi SAW. Sampai akhirnya Rasul dilempari batu dan Nabi SAW harus lari 1 mil sehingga di perbatasan Taif dan Mekah, di sebuah kebun milik Mughirah. Disitulah Nabi SAW kemudian berjumpa dengan pemilik kebun namanya Utbah dan Syaibah, dan juga satu budaknya namanya Addas. Lah Addas ini orang Nasrani. Jadi ketika Utbah dan Utaibah melihat Nabi SAW dan Zaid ibn Haritha, maka kasihanlah Utbah dan Syaibah ini, kemudian memberikan makanan kepada Addas untuk dihantarkan kepada Nabi SAW, karena Rasul kelelahan ketika itu. Maka diantarkanlah oleh Addas ini makanan dari Utbah dan Syaibah ini. Ketika Nabi SAW hendak makan, Nabi SAW membaca Bismillah. Addas ini heran, kok ada orang yang mengucapkan kalimat Bismillah? Karena Addas ini bukan orang musyrik, dia Nasrani masalahnya, dan Nasrani ahli kitab. Sehingga kemudian Addas penasaran, bagaimana mungkin kau mengucapkan kalimat itu sementara kalimat itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk Mekah? Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, ya, siapa namamu? Kata Addas, saya Addas. Dari mana asalmu? Kata Addas, saya berasal dari Nainawa. Disinilah kemudian muncul nama desanya Nabi Yunus, Nainawa. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah yang dimaksud Nainawa itu desa dari seorang yang saleh namanya Yunus ibn Matta? Kata Addas, bagaimana kau tahu tentang kisah Yunus ibn Matta, wahai fulan? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Addas, Yunus ibn Matta itu saudaraku. Dia seorang nabi, aku pun seorang nabi. Kemudian diceritakanlah tentang kisah Yunus ibn Matta kepada Addas ini. Lah pemilik kebun ini, Utbah dan Syaibah ini takut kalau seandainya budaknya terpengaruh dengan Nabi SAW. Dipanggillah Addas itu kemari. Kemudian ditanya, kau ngomong apa sama orang itu, maksudnya sama Nabi SAW? Kata Addas, demi Allah, aku berbincang-bincang dengan orang itu dan tidaklah seseorang mengucapkan seperti itu kecuali seorang Nabi. Dari sini ada kalimat Nainawa, kemudian kisah Nabi Yunus yang diceritakan kepada siapa? Kepada Addas, seorang Nasrani. Belakangan Rasul menawarkan Islam, kemudian Addas pun masuk Islam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kisah tentang perselisihan Utsman ibn Affan radhiyallahu an dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi suatu ketika Utsman itu sedang duduk di masjid. Utsman itu sedang duduk di masjid. Sa'ad bin Abi Waqqas datang dari pintu.
Assalamualaikum, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Utsman tidak menjawab. Assalamualaikum, Utsman tidak menjawab sampai 3 kali. Marah Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ya Umar, aku tadi berjumpa dengan Utsman di masjid, aku pun mengucapkan salam, tapi dia tidak mau menjawab salamku." Maka Umar radhiyallahu anhu kemudian memanggil siapa? Memanggil Utsman. "Datangkan Utsman kepadaku." Akhirnya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mengatakan, "Ya Utsman, tadi Sa'ad bin Abi Waqqas menemui dirimu, kemudian mengucapkan salam, kau tak jawab salamnya." Kata Utsman, "Aku tidak dengar salamnya kok." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Sungguh aku mengucapkan salam." Kata Utsman, "Tidak." Sampai 3 kali. Akhirnya kemudian barulah Utsman mengatakan, "Ya, tadi memang aku melihat Sa'ad, dia mendekatiku di masjid, tetapi aku tidak tahu kalau dia mengucapkan salam, karena aku ketika itu melamun, termenung akan hadis Nabi SAW yang terpenggal, terputus, dan aku tidak tahu lanjutannya, di mana Nabi SAW bersabda, da'watun walladhi nafsi biyadih ma du'iya biha mu'minun illa farrajallahu alaihi." Sebuah doa demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang mukmin berdoa dengan doa itu kecuali Allah akan lapangkan kehidupannya. Ketika Nabi SAW hendak menyebutkan doa itu, tiba-tiba datang Arab Badui mengganggu Nabi SAW dengan pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya Rasul pun lupa tentang doa itu dan aku tidak tahu penjelasannya. Maka Umar pun mengatakan, "Oh iya, aku juga sama itu." Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Sungguh aku hadir di majelis itu dan aku tahu doa itu." Kemudian Umar dan juga Utsman bertanya kepada Sa'ad, "Doa apa itu?" Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian membacakan doa Dzannun. Siapa? Doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin." Ini pun ada kaitan dengan kisah Nabi Yunus, karena salah satu doa ketika Yunus berada di 3 kegelapan di dalam perut ikan itu adalah doa "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin." Kemudian hadis yang ketiga, perkataan Nabi SAW, "La tufaddiluni ala Yunus ibn Matta." Jangan kau lebihkan diriku di atas Yunus ibn Matta. Para ulama mengatakan hadis ini gharib, tetapi yang sahih adalah la yaqulanna ahadukum inni khairun min Yunus ibn Matta. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, sesungguhnya aku lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Kata-kata ini ikhwan bukan berarti kemudian Yunus lebih baik dibandingkan Rasul, tidak. Ada yang mengatakan bahwa Rasul mengatakan seperti ini karena Rasul belum tahu bahwa dia adalah afdalul anbiya, Nabi yang paling afdal, sehingga Rasul mengatakan seperti ini. Ataupun para ulama mengatakan perkataan seperti ini menunjukkan tawaduknya Nabi SAW. Ini diantara 3 hadis yang ada hubung kait dengan cerita Nabi Yunus. Baik, kita akan masuk ke cerita inti. Tolong jangan ributnya, jangan ngobrol. Kalau ngobrol tidur saja. Pertama kita akan bahas surah Yunus ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal hizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin." Dan mengapa tidak ada penduduk sebuah kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepada mereka selain kaumnya Yunus? Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman,
kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi Yunus ini diutus kepada Nainawa di Musil, Irak sana. Sebagaimana para nabi yang lain, ikhwan, setiap dakwah para nabi itu mengajak manusia ke dalam tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut. Itu tugas para nabi, menyembah Allah dan menjauhi sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Tetapi sunnatud dakwah di mana-mana antum akan merasakan nanti ketika antum berdakwah di luar. Ketika antum mulai berdakwah, mendakwahkan tauhid, pasti sunnatud dakwah ada yang menerima, ada yang menolak. Itu sudah sunnatud dakwah. Ada yang kemudian setuju dengan dakwah antum, ada juga yang menolak dakwah antum. Bahkan mungkin ada yang mencela dakwah antum. Lah rupanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berdakwah di negeri Nainawa ini, satu pun orang Nainawa tidak ada yang beriman. Bayangkan, satu penduduk Nainawa itu tidak ada yang terpengaruh dengan dakwahnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, saking kerasnya hati mereka. Akhirnya karena mereka tidak ada yang mau beriman, maka Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mulai menakut-nakuti mereka dengan azab dan mengatakan, kalau kalian tidak mengikuti ajaranku, maka siap-siap dalam beberapa hari ke depan Allah akan timpakan azab kepada kalian. Ma'asyiral muslimin, lah ketika Nabi Yunus mengancam mereka dengan azab, mereka pun tidak terpengaruh, tidak takut. Akhirnya kemudian hari pertama tidak turun azab, hari kedua tidak turun azab, hari ketiga juga tidak. Maka Yunus akhirnya keluar dari Nainawa, meninggalkan Nainawa padahal belum diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lain seperti Lut, kenapa dia meninggalkan Sodom kemudian ke Irak, ke Palestina? Karena Allah mengizinkan Lut untuk pergi dari Sodom, karena Sodom akan diazab masalahnya. Atau ketika hijrahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam dari Irak menuju Palestina, karena memang dia tidak bisa berdakwah di Irak. Atau Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, karena sudah diizinkan Allah. Lah Yunus ini belum diizinkan, sudah pergi. Dari sini ikhwatu fiddin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Yunus pun pergi. Diceritakan dalam ayat yang kedua surat As-Saffat, surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Allah mengatakan, wa inna Yunusa laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadnahu bil ara wa huwa sakim wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ilahin. Sesungguhnya Yunus benar-benar seorang rasul. Ketika dia lari dari kewajibannya kepada kapal yang dipenuhi muatan, kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian, maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Dia termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kalaulah dia tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan tandus dan dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon labu, dan kami utus dia kepada 100.000 atau lebih, sehingga mereka beriman karena kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang ditentukan. Jadi ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam meninggalkan kaumnya, lah kaumnya ini udah ketakutan tuh, karena nabi mereka sudah meninggalkan mereka. Karena ketakutan kaumnya itulah akhirnya mereka bertobat tanpa
sepengetahuan Yunus alaihi salatu wassalam. Mereka bertobat, semua bertobat, satu kampung Nainawa itu. Dan Yunus tidak tahu mereka sudah tobat. Dan ingat ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wa jalla, iman itu terbagi dua. Iman itu terbagi dua. Ada yang sifatnya idtirari, ada yang sifatnya ikhtiari. Antum harus paham nih. Iman itu ada dua, ada yang bersifat idtirar, terpaksa, dan ada yang sifatnya ikhtiar karena kehendak dia. Kalau seseorang beriman karena terpaksa, maka tobatnya tidak akan diterima dan dia pantas untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billah wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat min ibadihi khasira hunalikal kafirun." Maka tatkala mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala hendak menimpa mereka, mereka mengatakan apa? Kami beriman kepada Allah saja dan kami kufur terhadap apa yang kami sekutukan. Tapi lihat jawaban Allah, falam yaku yanfa'uhum imanuhum. Iman mereka enggak guna, enggak manfaat. Kenapa? Karena tobatnya terpaksa. Tobatnya terpaksa masalahnya. Jadi azab sudah ada di kepala mereka, baru mereka mengatakan saya beriman. Enggak guna imannya, tetap saja Allah kirimkan azab kepada mereka. Itu namanya iman idtirar namanya. Kemudian yang kedua ada iman ikhtiari seperti kaumnya Yunus. Ini namanya iman ikhtiari. Ketika Nabi Yunus meninggalkan mereka, maka kemudian mereka pun menyesal. Kenapa mereka tidak beriman saat Yunus masih ada? Ketika Yunus mengancam mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul mereka menyesal. Akhirnya kemudian dengan kehendak mereka, mereka ingin tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bentuk bahwa iman mereka ikhtiar, karena ketika mereka tobat, jadi ketika azab itu sudah berada di kepala mereka, maka kaumnya Yunus ini memisahkan binatang. Jadi yang ibunya di sana, anaknya di sini. Jadi ibu unta di sana, anak untanya di sini. Ibu kambing di sana, anak kambingnya di sini. Sapi bapaknya di sana, anak sapinya di sini. Dipisahkan, berhadap-hadapan di pagar. Ya. Kemudian semua orang menangis, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, wanita, orang tua, semua menangis. Kemudian anak binatang ini kadang dijauhkan dari induknya, berteriak-teriak sehingga ramai gitu kan. Akhirnya ketika kemudian tangisan di mana-mana dari anak kecil, orang remaja, dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, binatang pun sampai berteriak-teriak, akhirnya azab itu dihilangkan. Kenapa? Karena iman mereka ikhtiar, karena kehendak mereka. Bentuk bahwa ini ikhtiar, mereka memisahkan anak-anak binatang itu. Maka iman mereka diterima dan tidak jadi turun azab. Lah, Nabi Yunus tidak tahu. Nabi Yunus sudah berada di atas perahu. Lah, di atas perahu itu sudah banyak penumpang, dan sebagian mereka mengenali Yunus alaihi salatu wassalam orang mulia. Maka mereka senang bahwa Yunus berada di kapalnya. Berangkatlah kapal ini, ikhwan. Tiba-tiba di tengah lautan datang ombak yang sangat besar, mengombang-ngambing kapal, dan tiba-tiba kapal itu berhenti tanpa sebab. Coba antum merasakan, kalau antum naik kapal ke pulau, tiba-tiba berhenti mendadak di tengah lautan, kira-kira perasaan antum seperti apa? Pasti duk gitu ya. Pasti kita ini debar-debar nih, jangan-jangan gitu ya. Lah, penumpang ini semua khawatir, karena ketika itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kapal itu tenggelam sehingga semua penumpangnya mati. Kemungkinan kedua, harus dikurangi beban kapalnya dengan cara apa? Dengan cara melempar semua barang-barang yang ada di kapal itu. Maka semua barang-barang dilemparnya ke lautan, tapi masih jomplang juga kapal itu. Rupanya harus ada orang-orang yang dibuang dari kapal itu. Akhirnya kemudian
Sebagian mereka saling runding, bagaimana ini? Setelah sepakat semuanya, akhirnya dibuatlah qur'ah. Qur'ah itu semacam undian. Siapa yang terkena koclok, berarti dia harus melemparkan dirinya ke lautan. Akhirnya satu persatu, siapa ini? Ridho, nyemplung. Keluar lagi, Nopal, nyemplung gitu ya. Pokoknya satu persatu yang kena undian itu harus keluar dari kapal itu. Dan yang terakhir rupanya Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam ada dalam undian itu. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam keluar namanya, orang sudah tahu kan Yunus ini orang saleh, seorang nabi, mereka paham. Maka mereka mengatakan, oh jangan, kalau ini orang saleh, kalau bisa kocok lagi lah, kan begitu. Akhirnya kemudian diundi lagi, Yunus lagi, Yunus lagi. Maka Yunus sudah perasan bahwa ini kesalahan dirinya. Bukan karena ilatnya, bukan karena lautan, bukan karena angin, tetapi karena dia yang salah, meninggalkan kaum karena izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Yunus pun kemudian melemparkan diri ke lautan. Lah kemudian surat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, lanjutan kisahnya dari 87 sampai 88. Perhatikan. Wa dhannuni إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Dan ingatlah ketika Dhunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit, maka ia pun menyeru dalam keadaan sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rabb, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu, maka Yunus pun akhirnya menerjunkan diri dari perahu itu. Rupanya Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada ikan yang sangat besar, ikan paus mungkin yang sangat besar sekali, disuruh untuk menelan Yunus alaihi salatu wassalam, dan diwahyukan agar jangan dimakan dagingnya dan jangan dipatah-patahkan tulangnya, ditelan saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Hud tadi, kepada ikan besar tadi, agar cukup ditelan, tidak dimakan dagingnya dan tidak dipatah-patahkan tulangnya, biar Yunus tetap hidup. Maka ikan pun sesuai dengan perintah Allah, Yunus terjun saja langsung langsung dimakan, kemudian masuk ke perut ikan. Ada yang mengatakan riwayat yang lain, jadi ikan yang memakan Nabi Yunus ini dimakan ikan lagi. Jadi ikannya dimakan ikan. Jadi Yunus dimakan ikan, habis ikannya makan Nabi Yunus, ikannya dimakan ikan besar lagi. Anda bisa bayangkan tuh, ya, ikan di dalam ikan. Lah Nabi Yunus dalam ikan itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutnya zulumat. Fanada fi zulumat. Maka Yunus pun berdoa dalam kegelapan, karena memang ketika itu Yunus mendapatkan 3 kegelapan: kegelapan di perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan di tengah malam. Secara logika Yunus pasti mati di situ. Berapa hari Yunus di perut ikan? Ada yang mengatakan bahwa Yunus itu sebenarnya sebentar saja. Jadi di waktu duha dia dimakan ikan, sorenya kemudian dimuntahkan ikan. Itu satu pendapat. Ada yang mengatakan Yunus itu 3 hari di perut ikan baru dimuntahkan ikan. Dan ada yang mengatakan 40 hari di perut ikan kemudian dimuntahkan. Jangan lagi cerita 40 hari 3 hari. 1 jam saja di perut ikan bisa mati orang itu. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tentu Yunus akan meninggal dunia. Lah ketika ikan ini masuk ke dasar lautan, Yunus ini sedang antara sadar dan tidak. Rupanya Allah hendak memuliakan Yunus. Maka ikan itu kan berputar-putar tuh di dasar lautan itu, sehingga kemudian berbagai macam makhluk yang ada di lautan itu dilewati oleh ikan yang ada Yunus dalam perutnya itu. Maka Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dari kejauhan mendengar ada suara tasbih.
dari makhluk-makhluk Allah yang di dasar lautan itu. Dari sayup-sayup kejauhan ada terdengar suara tasbih. Mungkin batu bertasbih, mungkin hewan-hewan bertasbih, wallahu alam, karena Allah mengatakan wa im min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la yafqahuna tasbihahum. Karena segala sesuatu itu kan bertasbih dan kita tidak tahu bagaimana tasbihnya. Tapi Yunus diperdengarkan di dalam dasar lautan itu ada yang bertasbih, sehingga Yunus sadar, oh dia masih hidup ya. Ketika mendengar suara tasbih sayup-sayup, baru dia sadar, alhamdulillah saya masih hidup. Lah ketika itu dalam riwayat Yunus pun kemudian berusaha untuk duduk kemudian sujud dan mengatakan, demi Allah, tidaklah ada orang yang sujud di dasar lautan kecuali diriku. Maka dia berusaha untuk sujud. Dari situlah kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika doa ini dibacakan Yunus, doa ini melesat sampai ke langit. Maka malaikat yang ada di langit itu, mereka mendengar doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dari kejauhan dan mengatakan, ini suara siapa? Suara ini sangat ma'ruf. Ini suara siapa ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, itu doanya Yunus ibn Matta. Maka para malaikat di langit meminta syafaat kepada Allah agar Allah menyelamatkan Yunus alaihi salatu wassalam. Maka Allah pun kabulkan permintaan malaikat. Maka Allah naikkan ikan itu ke atas, kemudian dimuntahkan. Anda bisa bayangkan Yunus berhari-hari di perut ikan, kemudian dimuntahkan di daratan gitu kan. Seperti apa gitu kan. Yunus pun lemas. Gak percaya? Coba antum cari ikan paus, makan saya. Jadi akhirnya dilepehkan begitu ya. Kemudian Yunus sudah lemas, gak makan di perut ikan. Puasa, kalau memang pendapat 3 hari berarti 3 hari dia puasa. Yang berpendapat 40 hari berarti 40 hari dia tak makan. Jangankan 3 hari, antum 1 hari tak makan saja, pegang perut ya, langsung cari bakso. Jadi Yunus alaihi salatu wassalam sudah tidak bisa lagi, nggak sanggup, berdiri aja nggak sanggup. Karena nggak sanggup itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian tumbuhkan wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Tiba-tiba di sekitar tubuhnya, tanah-tanah di sekitar tubuhnya, Allah hidupkan pohon labu. Hidup tuh pohon labu tuh ya. Kemudian merindangi tubuhnya, kemudian tiba-tiba keluar buahnya. Dalam sekejap saja Yunus alaihi salatu wassalam kemudian memakan buah labu itu sampai kenyang, sehingga akhirnya dia punya tenaga lagi. Dan itu mukjizat ikhwan, mukjizat. Tiba-tiba tanpa ditanam, tahu-tahu pohon labunya tumbuh sendiri, sebentar sudah berbuah gitu kan. Ini kan pohon ajaib ikhwan. Enak antum kalau punya biji mangga sekali tanam besok sudah metik gitu ya. Kan nggak ada kalau kecuali mukjizat. Maka Yunus pun setelah makan labu kenyang-kenyang, akhirnya dia punya tenaga. Mulailah dia kembali berdakwah ke Nainawa. Rupanya semua penduduk Nainawa sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kemudian Yunus alaihi salatu wassalam diutus kepada 100.000 orang ataupun lebih. Semua beriman kepada Yunus alaihi salatu wassalam, semua beriman. Dan ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, tentu mereka tidak dapat hidayah. Tetapi di sini ada pelajaran yang bisa kita petik, yang juga pelajaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surah Al-Qalam, Allah mengatakan, fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil huti idnada wa huwa maqdum laula an tadarakahu ni'matu min rabbih la nubidha bil ara'i wa huwa madmum fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdosa,
dan sedang dalam keadaan marah kepada kaumnya, kalaulah sekiranya ia tidak segera mendapatkan nikmat dari Tuhannya, benar-benar dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Artinya bahwa Nabi SAW disuruh untuk sabar. Jangan seperti Yunus, belum disuruh pergi dari kaumnya malah pergi. Maka dari sini ada pelajaran besar bahwa dalam berdakwah itu perlu kesabaran. Tetapi setelah Nabi Yunus alaihi salatu wasallam meninggal dunia, lambat laun kaum Nainawa kemudian kembali menyekutukan Allah sedikit demi sedikit. Subhanallah, sudah diberikan nikmat tauhid, setelah meninggal nabinya, tiba-tiba sedikit demi sedikit kemudian mereka kufur kembali. Nah, dari situlah diutus nabi-nabi yang lainnya. Siapa nabi setelah Nabi Yunus alaihi salatu wasalam? Nanti kita akan kisahkan dan kesempatan. Subhanallah.